البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita selesaikan bacaan terhadap penjelasan dhanna wa akhwatuha dari kitab Mutammimah al-Jurumiyah. Sekarang kita berada pada pembahasan yang terakhir daripada pembahasan dhanna wa akhwatuha. Seputar faedah yang dulu pernah kami singgung, yaitu kenapa al-muallif Ibnu Ajurum dan juga yang semisalnya memasukkan sami'tu di dalam barisan dhanna wa akhwatuha. Dulu sudah pernah kami jelaskan pendapat yang sahih, pendapat yang kuat bahwasanya sami'a bukan akhwatnya dhanna. Pernah kan dulu ana jelaskan gitu? Ingat-ingat. Dari dua sisi. Sisi pertama karena sami'a itu sendiri termasuk af'alul hawas, termasuk fi'il-fi'il yang berkaitan dengan panca indera. Paham ya? Indra peraba, indra pencium, indra penglihatan, indra pendengaran. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, indra pembau. Itu semuanya ternyata apa? Tidak menasabkan kecuali satu maf'ul bih saja. Nah, sami'a termasuk. Sehingga sangat jauh kalau kita katakan sami'a termasuk akhwatnya dhanna. Mahfum insyaallah? Ingat-ingat caranya ya. Jadi sami'a yang sahih akhwatnya dhanna bukan? Bukan. Sedangkan dhanna wa akhwatuha sudah kami dan kita semuanya pahami menasabkan berapa maf'ul bih dhanna wa akhwatuha? 2. Sedangkan af'alul hawas sami'a, ra'a, syamma, lamisa, kemudian dzaqa. 5 ini namanya af'alul hawas. Ini tidak menasabkan kecuali satu maf'ul bih. Lamistu al-qalama, aku meraba menyentuh pena. Syumtu rihan, aku mencium bau. Paham ya? Dzuktu ta'ama, aku merasakan makanan. Sami'tu sautan, aku mendengar suara. Ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid. Semuanya menasabkan satu maf'ul bih saja. Mahfum insyaallah? Ya, terus bagaimana Ustaz? Dengan jumlah yang jatuh setelah apa? Setelah sami'a. Sudah kita lewati, ada kaidah yang perlu antum hafal dan perlu antum cerna baik-baik. Apa kaidahnya? Al-jumal ba'dal ma'arif ahwal, wal jumal ba'dan nakirat sifat. Paham belum? Nah, nanti akan kita lewati untuk memahami apa yang ana maksud tersebut. Karena mereka mengatakan yang seperti ini modelnya, contohnya ya Afan ya. Dipahami, sekali dengar langsung paham. Jangan berulang-ulang ya. Ayo. Sami'tu Zaidan yaqul. Sami'tu rajulan yaqul. Di sini menurut sebagian para ulama seperti Ibnu Ajurum dan yang semisalnya, Zaidan ini maf'ul awal. Perhatikan ya. Nah, maf'ul awal. Sami'tu Zaidan, Zaidan maf'ul awal. Maf'ul tsaninya mana? Jumlah yaqulu, ini kata mereka fi mahli nasbin maf'ul tsani. Ya, kata mereka ini ya, ini masih membahas versi mereka. Kita katakan pendapat ini enggak benar. Yang benar bagaimana yang benar kemarin? Ingat-ingat. Antum lihat sekarang, Zaidan nakirah atau ma'rifah? Sami'tu Zaidan yaqul, Zaidan ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Terapan kaidah dari itu. Jumlah setelahnya ini al-jumlah ba'dal ma'rifah hal. Ingat-ingat. Yaqul jumlah bukan? Jumlah yaqulu jumlah fi'liyah kan? Jatuh setelah ma'rifah fi mahli nasbin hal. Berarti Zaidan maf'ul bih, yaquluni fi mahli nasbin hal. Mahfum? Berarti bukan maf'ul bih tsani bukan. Itu cara bantah mereka.
Kalau nakirah bagaimana Ustaz? Sami'tu rajulan. Rajulan nakirah atau ma'rifah? Rajulan. Rajulan nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nah, terus bagaimana jumlah setelahnya? Pakai kaidah tadi itu. Wal jumlah ba'dan nakirah sifah. Jumlah jatuh setelah isim nakirah sifah. Paham ya? Rajulan nakirah mansub enggak di sini? Mansub sebagai maf'ul bih. Terus jumlahnya fi mahalli apa ya kunu ini? Kita katakan fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena karena apa? Sifat harus mencocoki yang disifati. Ya enggak? Sami'tu rajulan yaqul, sami'tu rajulan yaqul fi mahalli nasbin sifatul rajul. Paham? Paham belum ini caranya? Mafhum soal ini Taufik? Ismail? Abdurrahman? Jadi sudah terbantahkan ya syubhat mereka ya. Kalau sudah paham minta kita baca sekarang. Kalau antum sudah paham berarti sudah ada gambaran itu tak baca. Qala al-mu'allifu asbahullah, kita baca dulu sebelumnya, wa yajuzu hadful maf'ulain aw ahadihima lidalil. Masih halaman yang sebelum sami' itu ya. Diperbolehkan membuang dua maf'ul bih, bayangkan. Dua maf'ul bihnya boleh dibuang. Masya Allah. Naam. Atau salah satu di antara keduanya tapi dengan dalil, ada tanda, dalil, bukti yang menunjukkan bahwasanya itu dibuang. Paham belum? Jadi diperbolehkan membuang dua maf'ul bihnya atau salah satu di antara dua maf'ul bih tersebut dengan dalil. Dalil namanya tanda, ada tanda. Nahmu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun? Taz'umun, za'ama yaz'umu, ingat-ingat termasuk akhwatnya siapa ini? Dhanna. Kita lihat takdirnya. Ai taz'umunahum syuraka'a. Taz'umun dohirnya kan fi'il toh itu antum lihat ya dalam ayat itu ya. Taz'umun dohirnya ayat saja kan? Dohirnya apa? Fi'il saja kan? Lah terus mana maf'ul awalnya dibuang? Taz'umunahum. Mana maf'ul tsaninya? Syuraka'a. Dibuang dua-duanya. Paham belum? Ewa. Contoh yang lain. Man dhananta ya akhi? Man dhananta, siapa yang kau sangka? Dhanantahu Zaidan. Paham ya? Naam. Man dhananta dibuang enggak maf'ulnya? Di situ maf'ulnya dibuang satu saja. Man dhananta. Paham ya? Nah, maf'ulnya dibuang satu kan? Mannya fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Paham ya? Nah, man dhananta. Kemudian orangnya menjawab dhanantuhu Zaidan. Barulah muncul situ. Kalau seandainya dibuang dengan jawaban man dhanantahu ya akhi? Zaidan. Takdirnya dhanantuhu Zaidan. Dibuang maf'ulnya salah satunya. Faham soalnya ya? Seperti itu. Kita lihat lagi. Wa idza qila laka man dhanantahu qa'iman, siapa orang yang engkau menyangka dia berdiri? Perhatikan ini. Man dhanantahu qa'iman, siapakah orang yang engkau menyangka dia berdiri? Fataqul, maka engkau katakan dhanantu Zaidan. Berarti ada yang dibuang atau tidak itu? Dhanantu Zaidan qa'iman. Dhanantu Zaidan qa'iman. Jadi pembuangan maf'ulnya bisa dibuang dua-duanya, bisa salah satu maf'ulnya saja yang dibuang. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Tinggal ditakdirkan. Jadi kesimpulannya boleh dibuang dua-duanya maf'ulnya, boleh dibuang salah satu. Mafhum insyaallah? Mafhum? Mafhum Bang? Mafhum? Na'am. Lanjutnya. Wa adda sahibul jurumiyah ini. Sebutkan tadi. Dan pemilik matan jurumiyah ada, apa ada? Mengikutkan, memasukkan, menganggap artinya. Min hadil af'al sami'tu taba'an lil akhfash wa man wafaqahu. Dan pemilik jurumiyah yaitu Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji ada mengikutkan, memasukkan, menganggap termasuk fi'il ini sami'tu. Ya kan? Ana nyebutkan tadi kan benar. Bahwasanya Ibnu Jurum mengikutkan sami'tu termasuk akhwatnya siapa? Dhanna menurut sebagian mereka. Faham? Dalam rangka mengikuti Akhfash dan orang yang mencocoki pendapatnya. Jadi Akhfash dan juga yang lainnya berpendapat bahwasanya sami' itu termasuk akhwatnya dhanna. Ini pendapat yang batil atau pendapat yang benar, Abdurrahman? Pendapat yang batil, yang keliru dari dua sisi. Sisi pertama, sami'a termasuk af'al apa tadi? Af'al apa? Hawas. Min af'alil hawas. Sudah kita lewati dulu ya di awal-awal dhanna itu ana kalau enggak salah tak singgung waktu itu ya.
Di Jurumiyah ada ana singgung juga. Sedangkan afalul hawas, fiil-fiil yang berkaitan dengan panca indera. Panca itu artinya apa? Hah? 5 indra. Jadi 5 indra itu semuanya menasabkan satu maf'ul bih saja, sudah selesai. Paham belum? Sami'tu sautan, satu, ya enggak? Ra'aitu qalaman. Satu juga, ya enggak? Dzuktu ta'aman. Aku merasakan makanan, satu juga. Syamamtu rihan, aku mencium bau, berapa? Satu juga. Lamastu jidaron, aku menyentuh meraba tembok, satu juga. Paham ya insyaallah ya? Lah terus jumlah yang jatuh setelahnya sebagai apa? Ingat-ingat kaidah tadi. Al-jumal ba'dal ma'arif ahwal wal jumal ba'dan nakirat sifat. Itu kalau antum pakai jamak, kalau pakai mufrad al-jumlah ba'dal ma'rifah hal wal jumlah ba'dan nakirah sifat. Paham insyaallah? Kita lihat lagi. Wala budda an yakuna maf'uluha sani jumlatan mimma yusma'. Ini syaratnya ketat ini. Ribet, ketat, harus apa? Dijumlah lagi. Menurut mereka yang mengatakan sami'a adalah akhwatnya dhanna, wala budda dan harus ini. Harus atau mesti bahwasanya maf'ul yang keduanya itu jumlah. Jumlah yang bagaimana? Jumlah yang mimma yusma', jumlah yang bisa didengar. Suara, berkata, berucapan bisa didengar. Nahwu sami'tu Zaidan yaqulu kadza. Sami'tu Zaidan yaqulu kada. Antum lihat itu, sami'tu Zaidan yaqulu kada. Sekarang Ihsan. Zaidan nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Sesuai dengan kaidah yang benar berarti yaqulu fi mahall nasbin maf'ul bih bukan? Apa berarti? Sifat di mana? Hal. Paham ya? Kenapa? Kaidahnya bagaimana kaidahnya? Ini tinggal diterapkan langsung. Yaqul jumlah itu. Kata mereka, yaqul ini fi mahalli nasbin maf'ul bih tsani katanya. Kata mereka. Tapi keliru, yang benar bahwasanya yaqul ini memang dia jumlah fi mahalli nasbin bukan sebagai maf'ul tsani tapi apa? Hal. Lah tahu dari mana Ustaz? Kaidahnya tadi hafal. Al jumlah ba'dal ma'rifah hal. Mahum insyaallah? Yang kedua, siapkan jawabannya Abdullah. Wa qauli ta'ala sami'na fatan yadhkuruhum. Kami mendengar seorang pemuda yang dia menyebutkan tentang mereka. Paham ya? Sekarang pemuda fatan nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kata mereka, ingat-ingat kata mereka, fatan ini maf'ul awal. Yadhkuru ini menurut versi mereka fi mahall nasbin maf'ul tsani. Tapi ini pendapat yang benar atau pendapat yang batil, Bang? Pendapat yang batil, paham ya? Pendapat yang keliru. Kenapa keliru Abdullah? Nah terus bagaimana yang benar ini? I'rabnya apa ini yadhkuru ini? Jumlah setelah fatan ini apa i'rabnya? Fi mahall nasbin na'at. Kaidahnya jangan lupa. Fatan itu nakirah, berarti al jumlah ba'da nakirah sifah. Paham belum? Memang antum kalau mau i'rab, i'rab dulu yadhkuru fi'il mudhari' marfu' tajarrud an al-ism al-jazim. Memang kayak gitu. Nanti baru dijumlah. Jumlahnya itu fi mahalli apa gitu loh. Paham belum? Fi mahalli nasbin sebagai na'at. Kok nasbin Ustaz? Bukankah na'at itu bisa marfu', mansub, majrur? Sekarang antum lihat dulu fatannya mansub enggak? Fatannya mansub kan sebagai maf'ul bih kan? Berarti otomatis sifatnya harus mansub juga. Ya enggak? Nah, berarti fi mahalli nasbin sebagai sifat untuk fatan. Paham itu kaidahnya Abdurrahman? Bisa nerapkan insyaallah? Bisa insyaallah? Ayo. Naam. Kama salil himari yahmilu asfara. Kama salil himari yahmilu al-himar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Memang ada khilaf, ada perselisihan tapi secara zahirnya sekarang menerapkan praktek pendalilan, praktek i'rabnya. Kama salil himari yahmilu asfara. Al-himar nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah dengan apa? Al kama salil himari yahmilu. Yahmilu jumlah bukan? Jumlah yahmilu. Seperti apa? Keledai yang membawa. Nah, di sini barakallahu fiikum para ulama menyebutkan di sini ternyata dia bukan hal walaupun dia jatuh setelah apa?
ma'rifah karena alnya al-jinsiyah. Sebagian mereka katakan seperti itu. Jadi, nah untuk himar itu cuma jenisnya saja. Dipermisalkan seperti sejenis himar. Paham ya? Yahmilu yang dia membawa buku-buku yang bertumpuk-tumpuk. Paham ya? Enggak ada faedahnya. Syahidnya di sini apa? Yahmilu. Jumlah setelah ma'rifah. Kalau menurut kaidah yang kita baca fi mahalin nasbin sebagai hal. Paham ya? Tapi kalau misalkan dimaknakan sifat juga tepat di situ. Berarti fi mahali jarrin nanti. Karena kamathil himari, al-himari majrur kan? Jadi nanti yahmilu fi mahali jarrin. Tapi kalau hal berarti fi mahali nasbin. Karena hal nasab terus, mansub terus. Paham ya? Ayo seperti itu. Kita lihat lagi. Wa madhhabul jumhur annaha fi'lun muta'addin ila wahid ini. Jumhur ini yang pendapat yang kuat. Dan jumhur berpendapat bahwasannya sami'a itu adalah fi'il yang muta'addin ila wahid, yang butuh satu maf'ul bih saja. Fa in kana ma'rifatan kal mithalil awal, kalau seandainya dia ma'rifah seperti contoh pertama, mana contoh pertama? Sami'tu Zaidan yaqul. Fal jumlah allati ba'dahu halun, ya kan? Maka jumlah setelahnya adalah hal. Wa in kana nakiratan, kalau seandainya nakirah kama fil ayat, sebagian dalam ayat sami'na sifatan, fal jumlah sifatun, maka jumlah setelahnya adalah sifat, wallahu alam. Paham belum ini? Paham soal ini? Sudah paham belum? Sudah selesai dzana wa akhwatuhan, sudah paham belum? Sudah paham? Kalau sudah paham kita baca matanya itu. Qala al-mu'allifu asbahullah babul mansubati minal asma. Kita baca matanya dulu aja. Syarahnya, penjelasannya besok-besok lagi. Bab isim-isim yang mansub. Al-mansubatu 15. Isim-isim mansub itu ada 15. Berarti sebelumnya yang kita bacanya apa sebelumnya ini? Sebelumnya kan marfu'at. Ya enggak? Setelah marfu'at merembet kepada nawasikh. Nawasikh itu karena nawasikh kan pembatal mubtada' dan khabar. Nah, mubtada' dan khabar termasuk marfu'at atau mansubat? Marfu'at. Sehingga dhanna wa akhwatuha diikutkan itu karena apa? Karena ada kaitannya dengan apa? Nawasikh. Wa illa mansubat baru sekarang ini. Isim-isim mansub itu ada 15. Wa hiyal maf'ul bih. Pertama maf'ul bih. Mafhum soalnya contohnya maf'ul bih ra'aitu Zaidan darabtu jidaron misalkan. Wa minhu al-munada kama sayati bayanuh ini. Penting ini ucapan wa minhu. Di antara maf'ul bih adalah munada. Kok bisa? Karena munada itu aslinya maf'ul bih aslinya. Munada itu aslinya apa? Maf'ul bih. Ini yang teman lihat baik-baik. Kenapa diucapkan wa minhu dan di antara maf'ul bih adalah munada? Berarti ada rahasia di balik itu kan? Setelahnya munada itu sendiri, memang sendiri, cuman aslinya maf'ul bih munada itu. Antum lihat ini. Ya Muhammadu. Ini kan munada ya Muhammadu. Sebelum dikasih ya ini, ya namanya barakallahu fikum, muawwid penggantinya. Paham ya? Sebelumnya itu unadi atau ad'u Zaidan, ya ad'u Muhammadan, aslinya ini. Unadi ad'u Muhammadan, ini aslinya. Aku manggil, aku menyeru Muhammad. Antum ketika ngomong ya Muhammad manggil enggak antum? Manggil kan? Sehingga aslinya maf'ul bih itu wa minhu, dan di antara maf'ul bih adalah munada, karena munada aslinya maf'ul bih. Lah terus kenapa kok jadi seperti ini Ustaz? Ini namanya muawwid. Muawwid pengganti. Sedangkan muawwid enggak boleh bertemu muawwad anhu. Kaidahnya la yajuzul istima' baina muawwid wal muawwad anhu. Tidak boleh berkumpul antara pengganti dan yang digantikan. Jadi enggak perlu lagi unadi ya Zaidu, enggak perlu. Langsung ya Muhammadu, ya Zaidu. Faham belum nih, Hasan? Boleh enggak bertemu antara muawwid dan muawwad anhu? Enggak boleh. La yajuzu al-istima' bainal muawwid wal muawwad anhu. Sehingga ucapan wa minhu enggak usah bingung. Kok diikutkan maf'ul bih ya? Wa minhu, di antara maf'ul bih adalah munada. Orang bertanya-tanya, kok bisa? Kita katakan memang munada aslinya maf'ul bih. Sebelum diganti yakni harfun nida ini maf'ul bih. Muhammad aslinya Muhammadan, ya kan? Unadi Muhammadan. Paham belum? Karena ketika Anda menggunakan huruf nida, ya Muhammad, ya Mahmud, ya Saleh, manggil enggak antum? Manggil. Unadi ad'u Muhammadan. Aku memanggil, aku menyeru.
Cuman diganti gitu loh. Biar ringkas, diganti apa? Dengan harfun nida, huruf untuk menyeru. Karena dalam masalah munada nanti ada berapa rukun? Ada 3 rukun: munadi, munada, harfun nida. Munadi yang memanggil, munada yang dipanggil, harfun nida alat yang digunakan untuk memanggil. Mahum insyaallah. Ayo na'am. Jadi jangan sampai bingung itu ya. Karena lafadznya wa minhu gitu loh. Dan di antara maf'ul bih adalah munada. Sudah jelas sekarang ya, ternyata aslinya munada itu maf'ulun bih aslinya. Cuman diganti fiilnya menjadi huruf nida. Boleh enggak digabungkan antara huruf nida pengganti tersebut dengan fiilnya, boleh digabungkan enggak? Apa kaidahnya? Ewa, la yajuzul istima' bainal mu'awwid wal mu'awwad anhu. Enggak boleh bertemu berkumpul antara pengganti dan yang digantikan. Mu'awwidnya yang mana, fiilnya atau huruf nidanya mu'awwidnya? Mu'awwidnya yang mana, yang huruf nidanya atau yang fiilnya? Istilah mu'awwid wal mu'awwad anhu itu udah paham belum? Mu'awwid dan mu'awwad anhu. Mu'awwidnya huruf nidanya atau fi'ilnya? Aslinya munada maf'ulun bih. Ada fi'ilnya kan? Ada fi'ilnya. Fi'il ini diganti dengan huruf nida. Nah, penggantinya namanya apa? Mu'awwid. Yang diganti namanya apa? Mu'awwad. Jadi mu'awwidnya huruf nidanya atau fi'ilnya? Mu'awwid. Huruf nidanya, enggak usah bingung. Paham ya? Mu'awwid itu pengganti. Mahum salah. Berarti aslinya munada itu aslinya apa, Bang? Munada itu aslinya apa, Bang? Secara hukum aslinya sebelum diubah itu apa aslinya? Termasuk apa? Munada. Termasuk hal atau tamyiz atau apa gitu loh. Munada termasuk apa? Masih belum masuk? Termasuk apa, Abdurrahman? Maf'ul bih. Termasuk bagian maf'ul bih. Kita lihat berikutnya. Wal masdaru yusamma al maf'ul mutlaq, dan kemudian termasuk mansubat juga masdar. Masdar termasuk juga mansubatul asma, mansubatul asma, isim-isim yang mansub, masdar. Dikenal juga maf'ul mutlaq. Dikenal dengan maf'ul mutlaq. Paham soalnya ya? Dikenal dengan maf'ul mutlaq. Nah, antum lihat di situ. Sebelum antum memahami maf'ul mutlaq ini kan disebut masdar. Itu apa kaitannya? Nah, ini kaidahnya, nanti antum hafal nanti ya. Kaidahnya kullu maf'ulin mutlaq apa kemarin? Masdar. Walaysa ya Allah. Kullu masdarin maf'ulan mutlaqan. Ayo. Paham ya? Setiap masdar itu belum tentu maf'ul mutlaq, tapi setiap maf'ul mutlaq masdar itu kaidahnya. Lah masdar itu apa definisinya, Ihsan? Langsungan. Apa itu masdar? Orang kan harus tahu masdar kan? Masdar artinya sumber. Semua pecahan itu kembali ke masdar. Bukan kembali ke fi'il, itu pendapat yang sahih. Semuanya, fi'il madhi, mudhari', amr, isim fa'il, isim maf'ul, semua kembali ke masdar. Nah, masdar itu apa? Apa? Setelah saraf fi'il. Dihafalkan Arabnya ya, al-ismu. Alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Paham ya? Isim yang datang ketiga dalam sarafan fi'il. Paham ya? Al-ismu alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Dihafalkan ya, ingat-ingat ya. Itu masdar. Jadi masdar itu sumber artinya kalau terjemahan bebasnya. Harus dihafal itu ya. Berarti contohnya maf'ul mutlaq apa contohnya? Qataltu qatlan. Qataltu qatlan, aku membunuh dengan sebenar-benar pembunuhan. Wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Takliman ini masdar.
sebagai penguat. Benar-benar Allah Taala itu mengajak bicara Musa itu loh. Paham belum? Paham belum? Ayo. Nanti ada fungsinya pada pembahasan nanti. Ada fungsi masdar kenapa didatangkan. Berikutnya, wa dzarfuz zaman wa dzarful makan yusamma maf'ulan fihi, masyaallah. Termasuk mansubat dzarf zaman, dzarf makan, dinamakan maf'ulan fihi. Maf'ulun fihi, maf'ulun fihi itu sama dengan dzarf zaman, dzarf makan. Kenapa dinamakan maf'ulun fihi? Kenapa? Karena di dalamnya mengandung takdir fi. Jalastu amamal masjidi. Takdirnya seakan-akan jalastu fi amamil masjidi. Paham belum? Sumtu al-yauma, seakan-akan sumtu fil yaumi. Seakan-akan ada fi di situ, seakan-akan, cuman maknawi. Yang ditampakkan. Paham ya? Sehingga dinamakan maf'ulun fi karena dalamnya mengandung makna fi, dzarfiyah. Paham? Kalau maf'ul mutlak kenapa Ustaz? Kok nama maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak. Kita lewati dulu ya. Kenapa dinamakan maf'ul mutlak? Li'annahu mutlaqun 'anit taqyid. Karena dia itu apa? Terbebas dari ikatan. Kalau semua kan diikat, maf'ulun bih ada bihnya, maf'ulun fih ada fihnya, maf'ulun ma'ah ada ma'ahnya, maf'ul li ajlih ada li ajlihnya. Kalau ini maf'ul mutlak. Belum dikatakan maf'ul mutlak karena enggak ada ikatan sama sekali di dalamnya. Li'annahu mutlaqun 'anit taqyid. Paham ya? Karena dia itu benar-benar terlepas, terbebas dari ikatan. Ikatannya apa? Ikatannya apa? Huruf jar. Paham belum? Ikatannya huruf jar kan? Sekarang maf'ulun bih, ada ikatannya enggak maf'ulun bih? Ada ikatannya enggak? Ada ba nih, maf'ulun bih. Maf'ulun fi ada ikatannya enggak? Ada fi, maf'ulun fi. Ya enggak? Maf'ul li ajlih ada ikatannya? Ada, maf'ul li ajlih li lam. Paham belum? Maf'ul ma'ah ada ma'ahnya. Kalau ini maf'ul mutlak. Kenapa namanya mutlak? Li'annahu mutlaqun 'anit taqyid. Dikarenakan dia itu terbebas, kosong dari ikatan, enggak ada ikatan sama sekali. Ya mutlak itu. Paham soal ini ya? Na'am. Kalau dzarf zaman, dzarf makan, maf'ul fi, contohnya apa tadi? Sumtu al-yauma, mansub dia mansubah dzarfiyah az-zamaniyah. Jalastu amamal masjidi, amama sebagai dzarf makan mansubun adzarfiyah al-makaniyah, kan itu. Kemudian barakallahu fikum wal maf'ul li ajlih, maf'ul li ajlih ma'ruf. Maf'ul li ajlih itu nanti seringnya diartikan apa? Jawaban untuk 5. Maf'ul li ajlih. 5 sholaita. Untuk apa kamu salat? Salat itu ibtigha'a wajhillah. Aku salat dalam rangka apa? Mengharapkan wajah Allah. Ibtigha'a wajhillah. Paham ya? Dalam rangka, ngartikannya itu dalam rangka. Itu kalau maf'ul li ajlih, seringnya diartikan apa? Dalam rangka. Ingat-ingat ya? Dalam apa, Bang? Dalam rangka. Aku salat dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Aku belajar dalam rangka mengharapkan ilmu. Itu namanya maf'ul li ajlih. Paham ya? Bedakan dengan hal nanti. Kalau hal dalam keadaan, ngartikannya. Bedakan ya. Kalau maf'ul li ajlih ini dalam rangka dan seringnya jatuh sebagai jawaban 5. Jawaban untuk 5. Paham belum? 5 taqtuluna auladakum khasyata imlakin misalkan. Kenapa kalian membunuh anak-anak kalian? Karena dalam rangka takut fakir, takut miskin. Paham ya? Itu berarti menunjukkan apa? Maknanya di situ berarti langsung kita i'rab sebagai maf'ul li ajlih. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah itu apa itu ayatnya? Meletakkan apa? Jari jemari mereka, telinga mereka itu apa ayatnya itu? Asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Paham ya? Mereka meletakkan jari jemari mereka di telinga-telinga mereka. Kenapa? Hadaral maut, dalam rangka karena takut kematian. Paham belum? Lafaznya kenapa? Nah itu. Kenapa mereka meletakkan jari jemari mereka di telinga? Kenapa? Karena dalam rangka takut kematian. Paham belum? Jadi cocok ya? Ingat-ingat ya. Jawaban untuk pertanyaan apa tadi? 5. Kenapa? Jawabannya dalam rangka untuk ini itu. 5 shalaita, untuk apa kamu salat? Salat itu ibtigha'a mardatillah.
Aku sholat dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Dan seringnya maf'ul ajlih ini berkaitan masalah af'alul qulub. Berkaitan masalah apa? Fi'il-fi'il yang berkaitan masalah hati. Paham ya? Masalah apa? Hati. Dalam rangka, paham belum? Ihsan. Ayo, dalam rangka mencintai hati semua itu. Zurtu ummi hubban laha. Zurtu ummi hubban laha. Hubban sebagai apa? Maf'ul ajlih. Artinya aku mengunjungi ibuku karena apa? Karena cinta kepadanya, sayang kepadanya, dalam rangka cinta kepadanya. Paham belum? Paham soalnya ya? Paham soalnya ya? Ayo, lanjutkan. Wal maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ini yang seringnya mengandung makna ma'ah dan seringnya diikat dengan apa? Wawu. Paham ya? Nah, seringnya mengandung apa? Ada wawu ma'iyah juga di situ seringnya. Walaupun barakallahu fikum nanti maknanya ma'a. Contohnya ja'al amiru wal jaisha. Ja'al amiru wal jaisha. Anda bayangkan semua ya, soalnya sudah kita lewat Jurmiyah, nanti kita lewat sini lagi. Ini sekedar baca matan aja. Ja'al amiru wal jaisha. Ada gambaran? Ja'al amiru wal jaisha. Telah datang raja atau pemimpin wal jaisha. Wawunya mengandung makna ma'az, ma'al jais artinya. Jadi telah datang pemimpin itu bersama tentaranya. Berarti maknanya atau enggak? Maknanya kenapa kok dibaca jaisha Ustaz? Mansub sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul ma'ah. Sebagai maf'ul ma'ah karena wawunya wawu ma'iyah. Paham belum? Istawal ma'u wal khashabata. Istawal ma'u wal khashabata. Antum tahu air, bendungan air zaman dahulu itu ada kayu enggak biasanya? Ada kayu tancapkan di bendungan itu. Yang nancap airnya apa kayunya? Kayunya nancap gini. Ya. Kemudian airnya kalau naik, kenapa kayu tancapkan di bendungan-bendungan? Zaman dahulu untuk yu'raf bihi qadru irtifa'il ma'. Untuk mengetahui kadar naiknya air. Istawal ma'u wal khashabata. Airnya naik setara dengan kayu. Bukan kayu yang antum lempar di air itu, bukan. Karena kalau kayu antum lempar di air, ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. Ima tenggelam kalau berat kayunya, ima terapung kalau kayunya ringan. Untuk sama setara itu enggak bisa kecuali antum ginikan. Antum ginikan. Nah, lepas naik lagi kalau ringan. Paham belum? Maksudnya yang setara ini apa? Airnya setara dengan kayu. Kok bisa ya air setara dengan kayu? Ternyata kayunya nancap. Paham ya? Paham belum? Yang biasanya diletakkan di bendungan-bendungan. Miqyasun yu'rafu bihi qadru irtifa'il ma'. Semacam ukuran yang diketahui dengannya apa? Kadar naik turunnya air. Nah, terus mana syahidnya? Wal khashabata. Airnya setara bersamaan kayu tadi itu. Sirtu wal jabala. Aku berjalan bersamaan dengan gunung. Kok bisa? Gunung bisa jalan bagaimana nih Bang maksudnya? Sirtu wal jabala. Aku berjalan bersamaan dengan gunung. Ya, beriringan. Beriringan. Jadi ini gunung berhenti, antum jalan beriringan. Namanya maf'ul ma'ah. Sirtu wal qamara. Aku berjalan bersama dengan bulan. Kok bisa gimana ini? Apa? Beriringan dengan apa? Dengan cahaya bulan. Nama maf'ul ma'ah. Kemudian berikutnya disebutkan sini wal musyabbah bil maf'ul bih, dan isim yang serupa dengan maf'ul bih. Yang serupa ini berarti bukan maf'ul bih, cuma serupa. Serupa dengan maf'ul bih. Nanti akan kita lewati. Nah, barakallahu fikum, itu isim fa'il nanti yang beramal-amalan fi'il. Wal hal, ma'ruf hal. Seringnya diartikan seperti hal tadi dalam keadaan. Kalau maf'ul ajlih dalam rangka, bedakan. Kalau hal dalam keadaan, dan seringnya jatuh untuk apa? Jawaban pertanyaan kaifa. Kaifa ja'a Muhammadun? Bagaimana datangnya Muhammad? Datangnya Muhammad dalam keadaan berkendaraan. Ja'a Muhammadun raqiban. Paham belum? Wala tamshi fil ardi marahan. Kamu jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Paham belum? Jadi seringnya diartikan dalam keadaan. Dalam keadaan. Nanti ada penjabarannya sendiri. Wa tamyiz. Tamyiz
Fungsi tujuannya apa? Untuk memperjelas sesuatu yang belum jelas, imma belum jelas penisbahannya atau belum jelas zatnya. Ishtaraitu 20. Aku beli 20. Antum diam setelah itu. Orang paham enggak 20 apa, Bang? Orang kan nanya-nanya, 20 apa? Belum jelas zatnya sekarang 20 apa? 20 apa Taufik? 20.000 gimana? Ishtaraitu 20, aku membeli 20. 20 apa? Paham enggak antum? Sudah paham belum? 20 apa? Apa bendanya itu apa? Paham enggak? Berarti belum jelas zatnya, diperjelas dengan tamyiz. Ishtaraitu 20, nah barakat khubzan misalkan. Aku membeli 20 roti. Roti itulah tamyiz. Paham belum? Fungsinya untuk menjelaskan zatnya tadi itu. Ana aktsaru minka malan. Malan tamyiz namanya. Aku lebih banyak daripada kamu. Apanya? Orang nanya kan apanya lebih banyak? Malan hartanya. Nah, malan tamyiz namanya. Paham? Itu untuk menjelaskan apa? Zat. Kalau nisbah bagaimana nisbah? Nisbah seperti itu contohnya tasabbaba Zaidun. Zaid bercucuran. Bercucuran apanya? Kan penisbahan ini. Orang masih bertanya-tanya kan? Yang bercucuran apanya? Ya keringatnya, bisa darahnya, daman, arokon. Arokon, daman itu namanya tamyiz. Muhammad telah bercucuran keringatnya, berarti keringatnya. Paham belum? Ya kan? Wa fajjarna minal ardi uyunan. Wa fajjarna minal ardi uyunan, dan kan pancarkan dari muka bumi tersebut apa? Uyunan. Penisbahan pemancaran ini diperjelas apa ini pancarkan? Ternyata mata air. Paham belum? Paham soal ini ya? Jadi jangan keliru. Yang fungsi tamyiz seperti itu. Na'am. Malaktu tis'ina, aku memiliki 90. 90 apa, Bang? Jelas belum? Butuh penjelas. Namanya apa penjelasnya? Tamyiz, menjelaskan zatnya. Malaktu tis'ina, aku memiliki 90. 90 apa? Apa? 90 apa? Mobil. Sama mobil yang lainnya bebas. Intinya zat yang antum sebutkan setelahnya itu. Dan harus mansub, ingat. Paham ya? Malaktu tis'ina sayyaratan. Nah, seperti itu misalkan. Harus jelas itu ya. Wal mustasna, mustasna nanti ada pembahasan juga. Mustasna bi illa bi ghair wasiwa waswa wasawa wasiwa, nanti ada pembahasan tersendiri. Contohnya apa contohnya? Contohnya yang mustasna contohnya apa? Qama al-qaumu illa Zaidan. Maqamal qaumu illa himaran misalkan. Nanti ada pembahasannya. Wa khabaru kana wa akhwatuhum. Jelas kana Zaidun qa'iman, khabar kana mansub. Wa khabaru huruf al-musyabbah bi laisa, dan khabar huruf musyabbah bi laisa. Ingat-ingat ada huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Ada berapa hurufnya? Langsungan al-huruf al-musyabbah bi laisa. Huruf-huruf yang serupa dengan laisa ada berapa? Sebutkan. Ma hijaziyah, in lugatul aliyah, apa? Antum tambahkan lagi. Antum tambahkan lagi. Antum. Lata, satu lagi. La hijaziyah. Yang hijaziyah 2. Paham ya? La hijaziyah disebut juga la nafiyah lil wahdah. Paham? Kemudian ma hijaziyah, in lughatul aliyah, kemudian mana lata. 4 ini namanya huruf musyabbahah bil laisa. Huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Serupa dari sisi mana? Ihsan, bentuknya atau amalannya? Amalannya. Ini kan huruf Ustaz kok bisa beramal ya? Asy-syai' idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu itu kalau menyerupai sesuatu mengambil hukumnya. Karena huruf-huruf ini serupa dengan laisa, mengambil hukum laisa. Paham insyaallah? Ayo, ulangi kaidahnya apa kaidahnya? Ayo. Paham ya? Nah, kita lihat lagi dikit lagi.
Wa khabaru af'al muqarabah dan khabar fi'il muqarabah. Ya, lihat. Fi'il muqarabah ini amalannya amalan apa ini? Af'al muqarabah ini. Sudah kita lewati kada, ikhlaulaqa, asa, hara. Apa amalannya kemarin? Amalannya amalan apa antum? Amalan laisa juga. Ya, amalan kana kan? Cuman syaratnya apa? Khabarnya jumlahan itu biasanya. Ya enggak? Nam kada qalbi an yatir. Hampir-hampir hatiku terbangan itu. Mahfuz salah. Berikutnya. Wasmu inna akhwatiha inna Zaidan qaimun. Zaidan ini semina mansub. Wasmu la allati linafil jinsi dan melewati juga. Isim la yang fungsinya meniadakan jenisnya. Naam, mansubat minal asma. Kalau tidak salah kemarin itu sudah kita lewati beberapa poin ya. Tapi kenapa di sini disinggung lagi ya? Atau ini kesimpulannya ya? Kalau tidak salah itu sudah kita lewati beberapa poin, cuma nanti kelihatannya ada penjabarannya lagi. Ada penjabarannya lagi atau bahkan yang sudah pernah dibahas enggak dibahas lagi. Karena kalau kita telusuri di sini kan seperti la nafil jinsi sudah kita lewati kan? Iya kan? Ewa. Sudah kita lewati, tapi disebutkan di sini lagi, disebutkan oleh beliau di sini ya. Benar ya, ana lihat lagi ternyata enggak dibahas lagi. Yang sudah dibahas enggak dibahas lagi, enggak masalah. Yang penting udah paham ya, la nafil jinsi fungsinya meniadakan apa Ihsan? Semua jenisnya atau sebagiannya saja? Semua jenisnya la nafil jinsi. Wa tabi'il mansub wa arba'atu asya' kama taqaddam. Dan pengikut isim yang mansub ada 4 macam, 4 jenis sebagaimana kita lewati. Apa 4 jenis tersebut langsungan? Apa itu tawabi' ada berapa? 4. Apa itu 4? An-na'tu wal 'atfu. Ewa? An-na'tu wal 'atfu. Ewa? Wa tawqitu wal badalu. Itu namanya tawabi'. Insyaallah kita lewati satu persatu. Nasallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.